Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, beristimewa guru-guru kita, para habaib, spesial malam ini tuan rumah, guru kita, tuan guru kita semua, Ustadz Kiai Haji Ahmad Zaini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semenjak saya jadi mubalik, keliling-keliling ceramah maulid dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri, alhamdulillah disambut dengan baik ceramah-ceramah maulid itu. Dan umumnya temanya sama dengan peringatan hikmah maulid, kita meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Pasti itu asal judulnya, dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Bagaimana kita mau meneladani Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak paham? Atas dasar pemikiran inilah sehingga ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memiliki metode dakwah yang sifatnya sangat kultural, yaitu peringatan maulid. Sayang seribu sayang, akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku dirinya mubalik, yang baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube, baru 2 menit habis kuotanya, paham agama setengah-setengah, datang maulid bid'ah, maulid tidak ada pada zaman Nabi, sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi disebut bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Nenekmu punya neraka? Dari mana kau belajar, bos? Masa gara-gara kita cerita Nabi kau kasih masukin neraka? Gampang betul vonis kita masuk neraka. Luas betul itu sorga, kasih masuk kita juga sorga, bos. Ini biar semua orang Samarinda masuk sorga muat. Masa gara-gara kita ikut ceramah maulid bid'ah, taksiyah bid'ah, zikir bersama bid'ah, doa bersama bid'ah. Gampang betul kita dikatakan bid'ah hanya karena alasan tidak ada pada zaman Nabi. Tapi sebenarnya mereka juga bikin maulid, cuma judulnya beda. Apa judulnya? Sirah Nabawiyah. Judul beda, casing beda, isi sama. Maka seperti kata tuan guru kita, tidak usah berpecah belah gara-gara perbedaan pendapat. Kita juga jadi ustadz jangan senang hobi mengadu domba umat. Semua umatnya Rasulullah cinta kepada Rasul dengan cara berbeda-beda. Ada yang dengan maulid, ada juga dengan sirah nabawiyah. Silahkan, tujuannya sama, mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Cuma pertanyaannya, bagaimana mau mengikuti Nabi kalau kita tidak tahu sejarah Nabi? Ada bapak-bapak ditanya sama anaknya, Mak, Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa dia bilang bapaknya? Karena bukan tahun kambing goblok. Dia balik tanya mamanya, Mak, kenapa kan disebut tahun gajah? Apa dia bilang mamanya? Kenapa? Saya kau tanya apa gunamu sekolah dong? Karena dia juga tidak tahu. Itulah sebabnya kita dulu bagus lagu-lagunya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya itu Nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Tenggarong atau Samarinda seberang?
Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah itu kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak RT atau ketua? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa sih, Mak? Pencipta alam semesta. Itu usia Nabi 36 tahun terjadi konflik. Pertengkaran suku-suku ada di Mekah. Apa sumber pertengkarannya? Ka'bah dipugar. Sudah itu mau dikembalikan Hajar Aswad di posisi semula. Kata Bani Auf, kami lebih berhak. Kata suku yang lain, saya lebih berhak. Kata yang lain, saya lebih berhak. Bertengkar berhari-hari, tidak ada penyelesaian. Akhirnya rapat darurat. Saudara-saudara sekalian, berhari-hari tidak ada keputusan. Mulai hari ini kita sepakati, siapa yang lewat besok di pintu masjid itu, siapa yang pertama keluar, dialah yang kita tunjuk untuk menunjuk siapa di antara kita yang mengangkat batu Hajar Aswad. Bagaimana? Setuju? Setuju. Bubar rapat. Besok ditunggu-tunggulah siapa yang pertama masuk. Tunggu punya tunggu, ternyata siapa yang lewat? Dialah manusia yang digelari orang Makkah Al-Amin, yang terpercaya. Sampai detik ini seluruh universitas dunia, bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia termasuk di Saudi, tidak ada yang memberi gelar mahasiswanya Al-Amin, yang terpercaya. Tidak ada. Banyak sekarang sarjana IP-nya 4,00 tapi akhlaknya hancur. Maka adik-adik remaja yang setengah mati cari kerja. Cari kerja gampang. Saya beberapa direktur saya ketemu, Ustaz sekarang cari orang jujur susah, cari orang jujur susah, cari orang jujur susah. Maka adik-adik sekalian, supaya kau dicari sama direktur, jadilah kau orang jujur. Kan orang bilang susah cari orang jujur, gampang. Supaya kau dicari, jadi kau orang jujur. Maka orang akan mencarimu. Biar kau jelek, kalau jujur orang akan mencarimu. Tapi sudah jelek tidak jujur lagi, ke laut kau jadi neraka. Sudah, wah separah. Ternyata yang muncul Muhammad. Waktu itu belum jadi rasul. Bagaimana kata Abu Lahab? Bagaimana bos? Cocok mi? Cocok mi. Ini mi orang paling jujur di Makkah. Tidak pernah diragukan akhlaknya ini. Oke, setuju? Setuju. Muhammad begini. Kenapa Mas Bro? Kita ini sudah berhari-hari ribut gara-gara ini mau diletakkan Hajar Aswad. Sama-sama kami merasa berhak. Bagaimana jalan keluarnya? Kata Rasulullah waktu itu belum jadi nabi. Gampang Mas Bro, tenang, ambil serban. Tahu serban? Tahu? Ini bapak ibu yang sering pakai serban, kalau pakai serban itu sholat, itu 70 kemuliaan daripada tidak pakai serban. Maka yang punya serban, bagi-bagilah kepada yang tidak punya serban. Pakai. Nah, berapa sudutnya? Berapa sudut serban? Berapa? 4. Suku yang bertengkar pada saat itu 4. Maka Nabi mengambil jalan pintas. Serban beliau buka, 4 sudutnya. Lalu kepala-kepala suku yang bertengkar 4 itu dikatakan, bos, kepala suku A pegang ini, B, C, D, bertengkar, jangan ribut. Dari sampean ribut semua, ulun yang ngambil. Nabi mengambil batu Hajar Aswad itu, lalu diletakkan dalam serbannya, lalu Nabi bersabda, ayo, cek, diangkat. Maka lalu Nabi bersabda lagi, daripada sampean semua ribut, lebih baik saya yang letakkan. Setuju? Setuju. Selesai masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Wih, biar bapak-bapak sini tahu juga pegadaian. Masya Allah, berarti banyak yang suka menggadai di sini. Boleh menggadai, yang penting jangan gadaikan iman dalam pilpres. Gara-gara 300.000 milih pemimpin yang tidak betul agamanya. Jangan sampai. Nah sudah, apa hikmah dari sini? Apa hikmah? Ayo, terutama generasi muda, jadilah kaum yang cerdas.
Nabi keliru kalau Anda mengatakan. Ada kaum orientalis mengatakan Nabi bego, bodoh. Tidak. Kenapa kau bilang Nabi bodoh? Karena dia tidak tahu membaca. Demi Allah, Nabi tidak tahu membaca dan menulis, tapi tidak bodoh. Kenapa? Ada rahasia di baliknya Nabi tidak tahu membaca dan menulis. Supaya apa? Menghindari fitnah bahwa Quran itu karya tulisnya Muhammad. Berusaha menciptakan opini, pendapat bahwa Muhammad yang bikin itu Quran, tapi kaum sejarawan juga berkata tidak mungkin Muhammad yang membuat Quran. Kenapa? Muhammad tidak tahu membaca dan menulis. Gugur bahwa Quran itu karya Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad terbukti tidak bisa membaca dan menulis. Tidak berarti bodoh. Nenek saya tidak ada sekolahnya, tidak tahu membaca, tapi lihat uang hafal. Bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik, belajar, pelajari ilmu media sosial, pelajari ilmu telematika, pelajari geofisika, pelajari ilmu kimia. Supaya apa? Supaya Anda semua menjadi pelopor pembangunan bangsa. Kalau kita bodoh-bodoh kita sama orang non muslim. Itulah sebabnya kaum orientalis, seorang pemikir bule mengatakan knowledge is the best belong. Bingung apa artinya? Pengetahuan adalah kekayaan paling berharga sepanjang zaman. Uang bisa dicuri, mobil bisa hancur, rumah bisa kena gempa, tapi kalau punya ilmu selamat. Punya uang 5 juta kasih masuk safety box, sudah itu digembok, masuk lemari gembok lagi, keluar kamar gembok lagi, keluar rumah gembok lagi, sudah 4 gemboknya. Pas keluar pagar gembok lagi, 5 pagarnya, 5 gemboknya, sampai di pasar Segeri hilang kuncinya. Repot kan pelihara uang? Repot. Tapi dengan ilmu dia yang jaga kamu. Ada jaga yang gaib, ada jaga yang fisik. Siapa? Satpol PP. Misalnya dari wali kota, itu kan dilindungi, kemana-mana dilindungi. Ada polisi Satpol PP, polisi setengah. Satpol PP itu kan polisi setengah, tidak ada tembaknya. Coba. Tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Coba kalau ilmuwan merantau punya ilmu tentang komputer, sampai di sana bisa dapat duit. Merantau punya tentang buang ke sana, sampai sana buka bengkel dan duit. Saya kemana-mana, cek, kurangi ehonya, jangan pakai bass, turunkan bassnya, eho ndak usah pakai, kasih net treble, cek, kurang lagi eho, bassnya tidak usah, bass kalau perlu tutup, cek, ya, alhamdulillah. Nah, kata Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, dengan harta belum tentu dapat ilmu. Mana buktinya? Stop. Kemana-mana dibayarkan tiket, bos, PP, tanggung hotel, luar biasa. Pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Dengan ilmu, alhamdulillah. Belajar. Itulah sebabnya ayat pertama turun bukan perintah sholat. Ayat pertama turun bukan perintah tahara, bukan perintah haji, bukan perintah zakat. Apa ayat pertama turun? Iqra, baca. Artinya orang Islam tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Kalau kita bodoh, dengan keterbatasan ilmu orang bisa mengadu domba kita. Dengan tidak ada ilmu, hoax bisa kita percaya begitu saja. Tapi dengan ilmu kita tidak gampang diadu domba, bahkan kita bisa mengendalikan sesuatu. Anak muda belajar bos. Pelajari ilmu. Dengan ilmu Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Mana buktinya? Coba lihat kalau ada habaib, ada ulama, meskipun terlambat datang, tapi Ustaz, depan. Saya itu di Makassar, biar saya terlambat, kalau ada acara pasti di depan. Pasti di depan. Dan apa bagian saya? Kepala kambing.
mak baca-baca, oh semua kue nomor 1 semua, VIP-nya kuenya. Ada teman saya juga doktor S2 juga, tapi tidak tahu ngaji, di belakang duduk, takut disuruh ngaji. Apa bagiannya? Pisang goreng. Itu baru di dunia Allah sudah angkat derajat. Maka adik-adik belajar. Salah satu di antara belajar itu hadir di taklim seperti ini, hadir majelis seperti ini. Masya Allah. Bapak pernah dengar itu hadisnya tentang taklim. Bubar taklim, lalu Allah melihat ada malaikat, tanya, malaikat sini dulu, kau dari mana malaikat? Tentu tidak berarti Allah tidak tahu. Saya dari menghadiri majelis Guru Ahmad Zaini. Terus siapa yang hadir di situ? Oh, disebutlah semua yang hadir. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka memuji-muji kebesaranmu ya Allah. Mereka mengagungkan-agungkanmu ya Allah. Kata Allah kepada malaikat, coba kau lihat itu, umatnya Muhammad. Mereka belum pernah melihat saya, tapi mereka sudah mengagungkan saya. Bagaimana ketika mereka melihat saya di akhirat kelak? Lalu apa lagi yang mereka lakukan? Mereka memohon kepadamu ya Allah agar dihindarkan dari api neraka. Lalu malaikat Allah lagi berfirman, coba lihat itu umatnya Muhammad. Mereka belum pernah melihat neraka, mereka belum pernah melihat api neraka, tapi mereka sudah berdoa agar dihindarkan dari api neraka. Bagaimana kalau mereka lihat neraka yang asli kelak? Lalu Allah lagi bertanya, apa lagi mereka minta? Mereka juga berdoa kepadamu ya Allah, agar apa? Agar dimasukkan ke dalam surga. Lalu Allah berfirman, kau lihat itu malaikat umatnya Nabi Muhammad. Mereka belum melihat surga, tapi mereka sudah minta dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana kalau mereka melihat surga yang sebenarnya? Lalu ketahuilah malaikat, seluruh dosa-dosa mereka yang hadir, aku ampuni dosa-dosanya sebelum mereka meninggalkan tempat. Alhamdulillah. Jangan panik karena mati lampu. Ini mati lampu paling beberapa saat. Ini mati lampu kita masih bisa tengok kiri kanan. Masih ada handphone bisa jadi senter seperti di belakang saya. Masih bisa Pak. Panas masih tidak seberapa ini. Tapi ketika mati lampunya masuk kita di alam kubur, mati lampunya bukan sesaat, mati lampunya selama-lamanya, ditindis oleh tanah, dibungkus kain kafan, dan pada saat itu tidak ada lagi pertolongan kecuali amal-amal. Dan salah satu pertolongan adalah ilmu yang kita miliki. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kelebihan ilmu. Tadi yang pertama, yang ketiga, yang kelebihan ilmu kata Ali, ilmu harta kau berikan orang berkurang, sementara ilmu kau kasih orang nambah. Bapak punya uang 10 juta, kasih saya 5 juta, kurang uang Bapak, tinggal 5 juta. Tapi saya paham Al-Fatihah, saya ajarkan tafsir Al-Fatihah kepada Bapak, hilang saya punya ilmu? Tidak, justru nambah. Itu yang disebut amal jariah. Bu Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, nih yang pertama kisah yang ingin saya sampaikan. Kisah yang kedua, ketika wafat Rasulullah, datanglah Abu Bakar Siddiq kepada anak beliau, yang tak lain adalah istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar kepada Aisyah, nakku, apalagi amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi yang belum saya lakukan? Aisyah berkata, alhamdulillah Pak, Bapak sepertinya sudah mengamalkan semua, cuma satu yang belum. Apa itu? Di sudut pasar ada orang Yahudi tunanetra. Itu setiap hari dia selalu teriak-teriak. Apa itu? Abah, Rasulullah selalu memberi makan dia. Datanglah Abu Bakar ke situ, tunanetra itu Yahudi. Apa kerjaannya? Teriak-teriak saja. Jangan percaya Muhammad, jangan kau dekati Muhammad. Muhammad tukang sihir. Jangan kau dekati Muhammad tukang sihir. Kalau kau percaya maka kau akan terhipnotis, termakan oleh sihirnya. Itu aja dikerjain Yahudi, teriak-teriak di pasar. Datanglah Abu Bakar menyuapi Yahudi itu. Dia suap. Lalu orang tunanetra ini berkata, engkau kau sahabatku? Abu Bakar tidak mau mengeluarkan suaranya karena takut ditahu. Sudah, dia suap. Begitu dia suap, dia tebas tangannya. Bukan kau yang menyuap saya selama ini? Sudah 3 hari kau tidak datang-datang. Siap? Mana dia? Bukan kamu.
Lalu Abu Bakar berkata, ya betul, saya sahabatnya yang engkau yang menyuapi kamu selama ini. Ketahuilah 3 hari yang lalu telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, telah wafat. Yahudi ini menangis sejadi-jadinya dan berkata, dialah Muhammad yang kau maki selama ini, kata Abu Bakar. Dialah Muhammad yang selalu kau maki-maki tiap hari. Lalu Yahudi ini menangis, oh dialah Muhammad yang selalu saya maki hari ini, setiap hari. Dia pun wafat, saya tidak tahu namanya dan saya tidak tahu dialah dia. Dialah Muhammad. Akhirnya Yahudi ini meneteskan air mata dan menyesal masuk ke dalam Islam. Salah satu dakwah efektifnya Rasulullah adalah dengan akhlak. Jadi mubalik kalau cerdas tanpa akhlak gagal dakwah. Banyak sekarang mubalik dakwanya tidak menggunakan akhlak. Suka memaki-maki, suka menghina. Tidak seperti itu Rasulullah dalam berdakwah. Dakwah Rasulullah adalah menyentuh dengan hati, tidak pernah menyakiti. Maka heran saya kalau ada orang dakwah Pak, hanya perbedaan pendapat, mereka memaki-maki lawan yang tidak sesuai dengan pahamnya. Ini adik-adik perlu saya beritahukan. Saya dosen di ilmu komunikasi, saya doktor di bidang ilmu komunikasi. Dalam ilmu komunikasi ada disebut perspektif, sudut pandang. Kenapa ulama berbeda-beda tentang satu mazhab, satu hukum? Kenapa? Karena melihat mereka sudut pandang yang berbeda-beda. Contoh paling sederhana, meletakkan posisi tangan setelah takbir. Itu kan berbeda-beda ulama. Allahu Akbar. Ada yang antara pusat dengan dada begini. Yang kedua, Allahu Akbar di atas dadanya begini. Ada lagi yang ketiga, Allahu Akbar di bawah pusatnya. Bukan di bawah sekali ya. Yang berikutnya, Allahu Akbar dia lurus saja begini. Ini umumnya Syiah dan Iran. Boleh, silahkan pakai. Bapak yang mau begini silahkan, mau begini silahkan, mau begini silahkan, mau begini silahkan. Silahkan. Mana yang betul? Betul semua. Mana yang salah? Kalau kita pakai semuanya. Allahu Akbar. Nah, salah itu bos. Satu saja kau pakai. Kenapa bisa begini? Karena tidak ada ilmu. Bapak saudara-saudara sekalian, dakwah melalui akhlak. Jangan suka menyalahkan orang. Hanya gara-gara takziah kita berpecah belah. Hanya karena kunut tidak kunut kita berpecah belah. Jangan. Yang enak kalau kita saling menghormati pendapat. Ikutilah bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Mereka berbeda pendapat tapi saling menghormati. Antara guru dengan murid tidak saling menghina. Kita sekarang baru belajar YouTube setengah-setengah. Ini saya kasih contoh sederhana. Ini anak-anak milenial supaya gampang pahamnya. Saya ceramah sekarang, lalu 5 menit setelah saya ceramah ada yang upload saya punya ceramah, tapi sudah diedit. Sudah diedit. Lain bibir saya yang gerak, lain audionya, lain pula gambarnya, lalu lain lagi tulisannya di bawah. Padahal baru 5 menit akan terjadi bias kesalahpahaman terhadap apa yang saya sampaikan. Itu baru 5 menit yang lalu saya ceramah sudah bisa terjadi perbedaan. Bagaimana Nabi yang 1400 tahun yang lalu melewati masa yang panjang, pasti akan ada perbedaan. Maka bijaksana dalam melewati perbedaan. Ya, sudah. Yang berikutnya lagi. Ketika Rasulullah sakaratil maut, Allah perintahkan malaikat Jibril. Jibril, kau jemput 3 malaikat, Mikail, Israfil. Turun, kau jemput rohnya Muhammad. Dengan catatan tanya dulu. Kalau dia sudah mau, cabut nyawanya. Tidak mau, tunda sampai mau. Turun malaikat, berempat. Di langit ke-7 masih berempat. Sampai langit ke-6 masih berempat. Langit pertama Jibril angkat tangan. Mas bro, kepada malaikat pencabut nyawa, Israel, kali ini kau yang bertugas. Saya tidak bertugas. Sampean aja yang turun. Kata malaikat pencabut nyawa. Tapi sampean kan yang sahabat selama ini. Turunlah juga kau. Dia bilang, enggak enak saya lihat kau cabut nyawanya. Turun, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah,
Fatimah buka pintu, ternyata tidak ada. Nabi bersabda, sudah ada di samping saya. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu hari ini. Kalau kau mau, menurutmu bagaimana? Apa jawaban sampean? Kalau pian-pian semua ini ditanya, apa kira-kira jawaban bos? Apa? Kalau saya ditanya, ada saat saya diperintah Allah mencabut nyawamu hari ini, jawaban saya, tunggu dulu bos, istri baru satu. Nabi apa jawabannya? Seluruh nabi dan rasul sebelumku selesai melaksanakan tugas, mereka pun menghadap kepada Allah. Saya pun siap menghadap kepada Allah hari ini. Lalu mereka, Rasulullah tengok kiri kanan, ada yang aneh-aneh ini. Apa? Mana Jibril? Mana Jibril? Malaikat pencabut nyawa berkata, ada di langit pertama menunggu. Kau panggil. Ada sesuatu yang saya ingin tanyakan. Naiklah malaikat pencabut nyawa. Lalu berkata, Jibril. Saya bilang, memang tadi ikut kok. Banyak sekali ceritamu, Capok. Saya bilang, kau ikut, deh cari kau cesmu. Turunlah malaikat. Nabi bertanya, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya berita gembira yang enak didengar telinga saya. Jibril lalu menjelaskan, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sekarang sudah baris menunggu rohmu. Bayangkan, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan baris menunggu kebesaranmu. Alhamdulillah, kata Nabi. Apalagi Jibril, seluruh nabi dan rasul yang 24 haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu berada di dalamnya. Padahal Nabi secara alfabetis beliau Nabi paling terakhir, tapi seluruh Nabi di senior tidak boleh masuk surga sebelum Nabi masuk. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang engkau perlakukan, Allah telah mengampuni semuanya. Nabi tersenyum dan berkata, alhamdulillah. Jibril, itu kan saya. Itu diri saya. Saya tidak cemas soal diri saya. Yang aku cemaskan bubuhan Banjar. Ogi, orang Bugis kasihan. Bagaimana umatku setelah aku wafat? Tolong kasih saya kabar gembira tentang umat saya. Saya tidak khawatir soal diriku, yang ku khawatirkan umatku. Mana ada pemimpin seperti ini sekarang, Pak? Memikirkan umatnya. Sekarang pemimpin kita, partainya yang diurus, apa yang diurus, proyeknya yang diurus, apa yang diurus, tim suksesnya yang diurus. Rasulullah, umatnya. Tolong kasih saya kabar gembira tentang umatku. Jibril lalu berkata, tunggu sebentar, saya pergi lagi bertanya. Hilang Jibril. Seperti iklan-iklan yang ada itu, iklan tiba-tiba muncul, duitnya piro. Masya Allah. Selang muncul lagi Jibril. Ya Muhammad, saya baru dapat berita gembira dari Allah. Apa Jibril? Meskipun engkau sudah tidak berada di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau sudah wafat, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Tidak usah cemas, don't worry, be happy. Selama umatmu berpegang Quran Sunnah, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka Muhammad, mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Nabi senang dan bersabda, alhamdulillah, senang sekali saya Jibril. Silahkan laksanakan tugasmu Israel. Mundur malaikat Jibril, maju Israel, lalu berkata, tabe. Ini bahasanya dasar. Tabe. Sidin siap? Nggih. Laksanakan. Mulailah dilakukan pencabutan nyawa. Roh Rasulullah meninggalkan telapak kaki, meninggalkan betis sampai ke paha. Hilang sudah roh di setengah badan beliau. Dingin badan beliau, naik ke atas perut sampai ke dada, bercucuran keringat Nabi. Jibril palingkan pandangan, lalu Nabi bersabda, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Kenapa kau palingkan wajahmu dariku? Apa kau jijik melihat saya? Jibril menjawab, demi Allah, aku tidak pernah jijik melihat wajahmu ya Muhammad. Cuma saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Lalu Nabi menjelaskan,
ketahuilah sakitnya sakaratil maut ini. Andai saja Allah tidak cinta kepadaku, maka aku rasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau timpakan sakitnya sakaratil maut kepada umatku, cukup aku saja yang rasakan sakitnya sakaratil maut. Keluar rohnya Rasulullah sampai ke bibir paling terakhir. Siapa yang disebut Nabi? Apa beliau sebut bapak beliau yang tidak pernah ditemui? Apa beliau menyebut saudara-saudara beliau? Apa beliau menyebut paman-paman dan beliau? Menyebut keluarga beliau? Tidak. Siapa yang disebut? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Begitu cintanya Nabi kepada kita semua. Andai saja bukan karena doa Rasulullah, kita akan rasakan bagaimana lebih sakitnya lagi sakaratil maut. Bapak saudara-saudara sekalian, bukan cuma sampai di situ cintanya Nabi kepada kita, sampai ke akhirat kelak. Ketika hari kebangkitan, dibangkitkan manusia pertama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bangun dan dia gosok matanya, lalu di hadapannya ada Jibril. Ya Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, ini hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepada kalian. Lalu Nabi, siapa yang dicari? Siapa yang dicari? Apa beliau mencari bapak beliau yang tidak pernah dilihatnya? Tidak. Nabi bersabda, ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, mana umatku? Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Menyambung pembicaraan guru kita tadi. Rasulullah menunda doanya. Untuk apa? Dipakai di akhirat. Itulah syafaat. Semua gelisah. Saya masuk surga atau tidak? Saya masuk surga atau tidak? Pengadilan belum mulai. Pada saat gelisah itu, datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah kakek para manusia. Engkau adalah bapak seluruh manusia. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa agar segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Adam geleng kepala. Saya malu menghadap kepada Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah makan barang haram sekali waktu saya hidup. Di mana mukaku mau kusimpan? Adam alaihi salam sekali makan barang haram, malu ketemu Allah di akhirat kelak. Gimana kita yang pedagang tiada hari tanpa nipu? Gimana pegawai negeri jadi pegawai nyogok? Nyogok 500 juta tadi pegawai, sampai pensiun kau tidak bisa kumpul itu 500 juta. Apa jadi pegawai? Apa enaknya itu jadi pegawai negeri? Gayaan aja. Mana di casing? Mana ada pegawai tidak ada utangnya di koperasi? Coba periksa, ada semua itu. Gali lubang, tutup lubang. Kenapa tahu? Karena saya begitu. Coba, saya ini dokter, dosen ilmu komunikasi, berdarah-darah otak saya belajar sampai S3. Berapa gaji saya sebagai PNS di dosen Unhas? Tidak sampai 4 juta. Coba nyogok 500 juta sampai pensiun tidak bisa. Apa itu pegawai negeri? Katanya pegawai negeri tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Oh hebat. Tapi tanggal 11 sampai 12 turun sarimi. 21 sampai 30 saridon. Obat sakit kepala, habis uang cicilan belum lunas. Jangan. Dengar saudara-saudara sekalian, yang jadi pegawai karena jogok, sampai kapan gajinya dia makan, sampai itu dia makan barang haram. Bahkan sampai pensiun menurut Profesor Kuresias, dia makan gaji haram. Jangan nyogok. Tapi dia bilang, anak mahasiswaku, susah Ustaz jadi pegawai sekarang kalau tidak nyogok. Orang Bugis bilang, biar kau S2, S3 kalau tidak D3 tidak lulus. Saya bilang, bagaimana ceritanya? Nah lebih tinggi S2 itu daripada D3. Apa itu D3? Dui dalle deking. Nah ini khusus bahasa Bugis. Mohon maaf ulun ya ulun, mohon maaf yang Banjar kada mengerti, ya sudah sabar. Coba jadi pegawai nyogok, nauzubillah min zalim. Ini sekarang mau jadi polisi sekian, mau jadi tentara sekian, jadi pegawai sekian. Tidak bisa Ustaz. Buktinya saya beberapa bersaudara jadi pegawai tidak ada. Saya jadi dosen di Unhas tidak nyogok, malah negara yang minta saya mengajar. Siapa yang sosogok? Allah. Kalau Allah yang menentukan, tidak ada kekuatan manusia itu. Itu yang namanya keyakinan, hakul yakin. Siapa kita sogok? Bangun sholat tahajud 40 malam berturut-turut, minta kepada Allah, masa Allah tidak kabulkan? Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kasih. Itu janji Allah, bukan janji caleg.
Oh, kalau caleg mau dipilih Pak, dia bagi-bagi kartu namanya. Pilih saya, pilih saya. Nih, sama-sama Bubuhan Banjar, pilih saya. Saya terpilih, telepon 24 jam, gampang. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Bukan anggota DPR caleg, anggota majelis, bukan. Anggota majelis kalau ada caleg kita pilih baik-baik. Kalau anggota majelis, kalau bukan anggota majelis, ya sudah anggota majelis yang jelas-jelas agamanya. Bapak saudara-saudara sekalian, Nabi Adam malu ketemu Allah karena pernah makan barang haram. Lalu Nabi Adam berkata, silakan kau datang kepada Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, engkau adalah kakek para nabi, tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Ibrahim pun geleng kepala. Saya tidak mau, saya malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah bohong sekali waktu saya hidup. Masih ingat kisahnya Ibrahim alaihissalam bohong? Ditangkap saja Raja Namrud. Ibrahim, menurut intel-intel kami, kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami. Kata Ibrahim, siapa bilang? Bukan saya, bos. Siapa? Ini. Patungnya menunjuk, tangannya menunjuk patung. Kata ininya sebenarnya menunjuk dirinya. Bukan saya, ini. Tangannya nunjuk patung, kata ininya nunjuk dirinya. Kata Namrud, gila kok. Maksudmu? Masa ini patung hancurkan temannya? Oh, enggak bisa ya? Enggak bisa. Mana bisa? Kenapa kau sembah? Yang bodoh saya atau kau? Mau tambah marah jalan dulu. Bakar. Diperintahkan bakar, dibakar. Allah perintahkan membaca surah Al-Quran. Kuni api dingin, selamatkan Ibrahim. Untung ada kata selamatkan. Andai saja dikatakan dingin kau, maka Nabi Ibrahim membeku. Tapi dingin, selamatkan Ibrahim. Ini yang dia baca mahasiswa. Pernah dia bilang, ini Ustadz bohong-bohong. Kenapa kau bilang saya bohong? Saya baca itu Ustadz, terus saya tes. Terus apa hasilnya? Panas. Bodoh. Beleng-beleng. Itu ayat bukan untuk kamu, itu untuk Ibrahim dong. Kata Ibrahim, saya malu ketemu Allah. Kenapa? Saya pernah bohong sekali. Ibrahim alaihissalam sekali bohong malu ketemu Allah. Gimana anggota DPR yang janji-janjinya ketika kampanye? Gimana bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur yang janjinya tidak pernah dilaksanakan? Mana kau dicari kau malaikat nanti? Yang ketawa, saya serius ini. Kita juga jangan suka pilih yang pembohong. Ibrahim alaihissalam sekali bohong malu ketemu Allah. Gimana bapak-bapak yang tidak hari tanpa bohong istrinya? Alasan rapat-rapat, ternyata pergi merapat. Bukan poligami ya, bukan selingkuh. Kalau poligami halal. Yang penting bapak berani. Marah-marah ibu-ibu di sebelah. Ibu-ibu mau ndak cepat masuk surga? Pasti jawabannya mau Ustaz. Jalannya gampang, suruh suami kawin lagi. Dia bilang banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak tapi macet. Ini jalur pintas. Tapi sakit hati Ustaz. Benar sakit hati Ustaz. Betul memang sakit hati. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati, hadiahnya kipas angin. Bapak saudara-saudara sekalian, Ibrahim alaihissalam sekali bohong malu ketemu Allah. Lalu Ibrahim alaihissalam bersabda lagi, berkata lagi, silakan kau datang kepada Nabi Nuh. Minta Nabi Nuh berdoa. Ya Nuh, engkau Nabi, tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Nuh? Iya masih rito kak capok. Tentu dalam buku tidak ada bugis. Saya malu juga hari ini. Kenapa? Saya pernah diutus menjadi nabi dan rasul. Justru anak saya melanggar dan melawan saya. Saya malu ketemu Allah. Di mana mukaku mau kusimpan? Nuh alaihi salam, satu anaknya membangkang, malu ketemu Allah. Di mana bapak yang 4 anaknya semua tidak tahu sholat? Di mana bapak yang punya anak gadis tidak pakai jilbab? Nuh satu anaknya malu ketemu Allah. Di mana kita Pak? Jangan sampai kita tiap malam datang majelis ini, majelis ini, majelis ini. Anak kita tidak pernah hadir dalam majelis. Alhamdulillah, saya bangga Pak kalau ada orang tua mampu bawa anak-anaknya masih SD datang majelis. Tidak gampang itu Pak. Anak-anak sekarang merusak. Siapa yang rusak anak-anak kita? Handphone.
Demi Allah, baru-baru ada orang curhat sama saya. Usia 15 tahun. Ustaz, kenapa dek? Hamil pacarku. 15 tahun. Cerita-cerita, bagaimana caranya bisa hamil coba pacarmu udah kau 15 tahun? Anak SMP. Tanya-tanya, memang sudah berapa perempuan kau kasih begitu? Sudah 5 Ustaz, tapi baru hamil ini. 5 cewek dia gagahi. Saya tidak masuk akal, gimana caranya? Di mana kau lakukan? Tidak mungkin kau masuk hotel, orang tahu kau di bawah umur. Apa jawabannya? Memang tidak di hotel Ustaz. Terus di mana? Di rumahnya itu perempuan. Mana orang tuanya? Saya tahu jam sibuknya orang tuanya tidak ada di rumah, maka di situ saya datang. Hati-hati ibu-ibu. Jangan sampai bapaknya sibuk, ibunya sibuk di luar rumah, anaknya digagahi di rumahnya, anak gadisnya ditiduri sama pacarnya. Kira-kira kalau anak kita ditiduri di luar rumah kita, Pak, ya di luar pengawasan. Tapi kalau di rumah kita ditiduri anak gadis kita oleh cowoknya, bencana besar buat orang tua. Siapa yang rusak anak-anak kita? Handphone. Kita belikan handphone katanya supaya anak kelihatan orang kaya, kelihatan dia anak hebat. Akhirnya apa? Handphone itu yang rusak anak kita. Perlu Bapak tahu nih, yang barangkali kurang paham tentang smartphone, handphone cerdas. Begitu anak kita punya kuota, dia bisa masuk ke jaringan internet, dia tulis film porno, maka keluarlah semua itu ratusan film porno. Diblokir di Indonesia, ada mesin pencari aplikasi yang bisa buka itu blokir. Akhirnya apa? Kita dulu, zaman kita di kampung tidak pernah nonton yang begituan, tidak pernah lihat gambar begituan. Anak-anak kita sekarang masih SD sudah menikmati film porno. Lalu apa? Sampai di rumahnya karena satu kamar satu anak, aku telepon, namanya video call. Video call, tahu video call? Dia menelpon bisa lihat gambarnya, videonya yang ditemani telepon. Lalu anak kita dibodoh-bodohi sama cowoknya. Ya, supaya tidak didengar bamakmu, jangan kau bicara ya, diam saja, kau pakai headset. Mulailah, coba lihat bibirmu dek, kasih lihat lidahmu, turun sedikit di leher, ya, buka satu kancingnya, sedikit lagi. Tiap malam dia lakukan. Begitu ketemu malam minggu, dia prakteklah. Hati-hati, bapak yang punya anak tidak gampang menjadi orang tua. Kenapa? Tanggung jawabnya dunia akhirat. Makanya Quran menjelaskan anak itu adalah fitnah. Fitnah tidak berarti seperti bahasa Indonesia, tapi fitnah dalam Al-Quran ini adalah cobaan. Kalau dia berhasil mendidik anaknya, maka anaknya menarik dia masuk ke dalam sorga. Sebaliknya ketika dia gagal mendidik anaknya, anaknya yang tenggelamkan orang tuanya masuk ke dalam neraka. Auzubillah min zalik. Bapak yang punya anak gadis, sudahkah dicek kita punya anak handphonenya, apa diterima gambarnya, apa SMS-nya, apa video yang diterima? Lebih parah lagi Pak, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Anak-anak kita sekarang dirusak. Siapa yang mendidik anak-anak kita? Bukan orang tuanya. Demi Allah, ajari agama anak-anak kita. Tak ada orang mati di akhirat kelak. Kenapa kau masuk neraka? Karena anakku tidak tahu bahasa Inggris. Tak. Ini orang tua sekarang zaman modern bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Banyak yang pintar bahasa Inggris. Buktinya silakan ke Inggris. Di Inggris itu dek, semua anak-anak bahasa Inggris. Dari kecil sampai tua bahasa Inggris semua Pak. Tapi suruh bahasa Banjar. Bahasa di mana kita lahir di situ ya wajar. Kursus bahasa Inggris. Tidak usah memangnya kalau kita meninggal dia berdoa. Oh my God, please help me my mother. Tidak mungkin. Bapak saudara-saudara sekalian, lanjut kisah. Nabi Nuh lalu bersabda, silahkan kau datang kepada Nabi Isa alaihissalam, minta Isa yang berdoa, ya Isa, engkau adalah pengajar cinta kasih, menghadap kepada Allah supaya segera dibuka pengadilan. Isa alaihissalam geleng kepala, saya pun malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah disembah oleh umatku menjadi Tuhan. Ini kan alasannya mereka ini kaum-kaum Nasrani. Kenapa kau yakin itu Isa alaihissalam sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan? Apa jawabannya? Karena Isa alaihissalam lahir tidak ada bapaknya. Saya bilang kalau itu alasanmu lebih hebat Nabi Adam, tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya. Iya toh. Cuma sekarang banyak juga yang mau saingan sama Siti Maryam. Maryam kan tidak ada suaminya melahirkan.
Sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam, melahirkan tidak ada suaminya, beleng-beleng. Lalu Isa alaihissalam berkata, silakan kau datang kepada penghulu para nabi, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sekelompok manusia ini menghadap kepada Nabi. Ya Muhammad, engkau adalah kekasih Allah yang namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah, dan setiap mubalik pasti menyebut namamu ya Muhammad. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini, Nabi tersenyum. Kalau Nabi senior-seniornya semua angkat tangan, Nabi tersenyum dan bersabda, tenang sampean. Kalian duduk situ. Duduk manis kok. Ini urusanku. Disinilah Allah memberikan saya satu lagi mukjizat. Apa itu? Syafaat. Selain mukjizatku, jari-jari tangan saya bisa mengeluarkan air. Mukjizat saya kemana saya jalan dilindungi oleh awan. Mukjizat saya Quran di dunia. Salah satu mukjizat saya di akhirat ini, Allah berikan saya syafaat. Apa itu syafaat? Rekomendasi. Apa itu rekomendasi? Kata belece. Apa itu kata belece? Nota. Di sini berlaku notaku mas bro. Tenang. Lalu Nabi datang kepada Allah, sujud di hadapan Allah lalu berdoa, ya Allah, kami sadar banyak dosa dan maksiat, kami sadar banyak melakukan dosa, tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Atas nama Maha Rahman dan Maha Rahimmu, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni kami, tolong buka pengadilan ya Allah. Mendengar ini kedengaran suara dari aras Allah. Ya Muhammad, kau bangkit dari sujudmu, aku kabulkan doamu. Hari ini kita mulai pengadilan. Malaikat, siapkan segala kepentingan untuk mulai prosesi pengadilan. Panggil satu-satu. Bayangkan Pak, panggil satu-satu. Berapa triliun manusia, satu loket. Kenapa? Karena cuma satu Allah. Bapak ngantri membayar PDAM itu 7 loket, ngantri masih marah-marah kalau ada yang mendahului kita, padahal kita dalam ruangan ini padang masar, matahari tinggal 1 jengkal dari kepala, begitu panasnya rasanya. Dipanggillah kita satu demi satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek kita yang duluan mati. Siapa? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Muhammad, Das'at Latif, Tony, Joni, Rudi, Ningsi, Nining, belakang kok. Dipanggil juga, tapi di belakang. Makanya Islamkan namanya Pak. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Itu usaha menyesatkan. Bayangkan kalau tidak ada nama semua, bagaimana caleg mau berkampanye? Pilih Anu. Anu siapa? Nama itu penting. Dalam ilmu komunikasi nama adalah simbol. Begitu Bapak dengar Das'at Latif, sudah bisa dibayangkan siapa dia. Itu simbol mewakili nama itu orang. Jangan bilang apa arti sebuah nama. Nama, coba sebut nama. Dari nama saya bisa 2 tahu pasti. Apa? Agama dan suku. Nama Abdurrahman 99% pasti muslim. Nama Abdul Jabbar muslim. Nama Bertus Magaluntung non muslim. Nama Maria non muslim. Siapa nama? Ambok Dalle, tidak mungkin Jawa. Mana Jawa Ambok Dalle? Tidak mungkin, pasti Bugis. Kalau Margono, iya. Jokowi, iya. Susilo Yono, itu Bugis. Ambok Dalle, Bugis. Siapa nama? Ambotang, suku Cina. Tidak mungkin. Nama adalah doa, nama adalah identitas. Lahir anak, nak, saya kasih kau nama Khalid, Khalid bin Walid. Siapa ini nak? Inilah sahabat Nabi yang memperjuangkan Islam, menyeberangkan Islam ke beberapa daratan yang sampai hampir menguasai 2/3 dunia. Nih Khalid bin Walid, saya mau kau seperti Khalid bin Walid. Nah, siapa nama? Saya kasih kau nama Sumayyah. Siapa ini Sumayyah? Wanita pertama yang jihad fisabilillah karena membela kehormatan Islam. Saya mau kau seperti Sumayyah. Lahir nak, saya kasih kau nama Ayu Tinting. Kenapa? Ini artis populer. Akhirnya tak Tinting. Saya kasih kau nama Ronaldo. Kenapa? Jago main bola. Bagaimana mau main bola? PSSI saja sampai sekarang masih ribut-ribut.
kasih nama-nama yang baik. Ada bilang, Ustadz, bagaimana kita yang sudah terlanjur? Ya sudah, Islamkan. Gimana caranya? Tambah Muhammad di depannya. Mumpung saya ingat, Bapak yang punya nama Muhammad, muliakan itu nama. Jaga nama kemuliaannya itu Muhammad. Jangan salah satu kemuliaan nama, jangan tulis setengah-setengah. Muhammad Rais, dia tulis M Rais. Apa itu M? Makan, minum. Tulis lengkap Muhammad Rais. Lebih baik Raisnya kau ringkas Muhammad R. Jangan M Rais. Apa M? Ada juga setengah Mu. Apa Mu? Ketawa, saya serius ini. Coba, masih ingat almarhum Soeharto? Sebelum beliau haji, siapa namanya? Soeharto. Tapi begitu ke Tanah Suci, Raja Fat waktu itu paham ini hadis, setengah mati Soeharto nanti kalau meninggal ini. Tidak lama dia dipanggil. Akhirnya apa? Diislamkan dan ditambah namanya Muhammad Soeharto. Bapak-bapak silakan islamkan namanya. Jaga kewibawaan nama Muhammad. Jangan nama Muhammad tapi tukang judi. Nama Muhammad tapi koruptor. Nama Muhammad tidak tahu sholat jamaah. Nama Muhammad tapi anaknya tidak pakai jilbab. Dia cari kita nanti malaikat menghina nama Muhammad. Hati-hati. Selamatkan nama Rasulullah, muliakan nama Rasulullah. Sudah, dimulailah pengadilan, panggil satu demi satu. Ketika Nabi menceritakan masalah ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, luar biasa syafaatmu waktu itu. Hebat betul syafaatmu waktu itu. Apakah kami umat Islam otomatis mendapat syafaatmu? Nabi berkata, tidak otomatis. Kalau kau ingin mendapat syafaat, rekomendasi, nota dari saya, ada dua syaratnya. Berapa? Dua. Lebih susah syaratnya jadi caleg, lebih susah syaratnya jadi politisi. Nabi hanya minta dua syarat. Apa syaratnya? Kata Nabi, aqimis salah, tetongangi sampajangnya, dirikan sholat. Tidak mungkin kalian mendapat syafaat tanpa sholat. Biar hadir majelis setiap saat seperti ini, tapi kalian tidak sholat, tidak ada gunanya. Bapak tidak bayar zakat, tetap Islam. Bapak tidak haji, tetap Islam. Tidak puasa, tetap Islam. Tidak sholat, kafir. Al-Fat 29. Banyak orang, Pak, takut sekali berzina, takut ngambil sandalnya orang, tapi begitu tiba waktu sholat, tidak sholat. Tidak ada gunanya ketakutanmu kepada Allah. Gimana hidup kita tidak susah? Karena kita tidak datang kepada yang maha menyelesaikan kesusahan. Gimana hidup kita tidak berantakan? Kita tidak datang yang mengatur hidup kita. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Adik-adik, siapa yang ngatur dunia ini? Allah. Anda cari dunia, dekati yang punya dunia. Siapa? Allah. Kelar kita punya hidup kalau Allah kita dekati. Cara mendekati Allah, solat. Makanya ketika waktu azan datang, setan sebarkan pasukannya. Biarkan dia haji, biarkan dia bayar zakat, biarkan dia puasa, tapi ketika mau sholat, kerahkan segala kemampuanmu agar gagal dia sholat. Kenapa? Puncaknya pengkhianatan ketika Anda tidak sholat. Tidak usah, Pak, gampang ini urusan dunia. Gampang punya mobil, gampang punya rumah, gampang selesai penyakit. Caranya dekati Allah. Kalau sholat baik, gampang punya mobil. Tidak masuk akal. Siapa bilang tidak masuk akal kalau Allah yang mau? Saya tanya, bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa? Tidak mungkin kata ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihi salam. Bisa kira-kira manusia dibakar hidup-hidup bisa hidup? Tidak mungkin kata akal sehat. Kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api justru kedinginan. Ada tidak manusia bisa hidup dalam perut ikan? Tidak mungkin kata manusia. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam, perut ikan, berbeda pendapat. Ada ulama mengatakan 40 hari, keluar selamat. Kalau Allah yang mau. Perahunya waktu itu, petinya Nabi Musa, Sungai Nil mengalir ke kanan. Hukum biologi, hukum fisika mengajarkan kalau air mengalir ke kanan, pasti benda yang ada di atasnya mengalir ke kanan. Waktu itu Sungai Nil airnya mengalir ke kanan, petinya Nabi Musa justru mengalir ke kiri. Tidak ada pakai mesin. Kemana? Kemasuk ke pekarangan rumah orang yang mau membunuh dia. Justru hidup dalam rumah orang yang memusuhi dia. Kalau Allah yang mau.
Kecil punya mobil bos, kecil punya rumah, kecil. Caranya apa? Dekati Allah. Cara dekati Allah, sempurnakan sholatmu. Saya kasih contoh sederhana. Saya akrab dengan Pak Isra Nur. Saya datang ke Samarinda. Tapi Pak Gubernur, saya ada di Samarinda, mau keliling-keliling ini cari-cari orang Bugis, cerita-cerita. Tapi tidak ada mobilku. Kata Pak Isran, tenang Pak Ustadz. Telepon ajudan. Ajudan, siap. Ada itu Ustadz Dasat di Hotel Senyur. Bawakan mobil, full tangki, jangan lupa kasih pembeli pulsa. 10 menit kemudian datang ajudan. Tapi Ustadz, ada kiriman mobil dari Pak Isran. Aman masalahku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya Samarinda. Selesai. Tiba-tiba ada dari Sulawesi, tidak pernah ketemu Pak Isran, tidak pernah didengar namanya, tidak pernah kenalan, telepon. Tapi Pak Gubernur, saya ada di Samarinda, pinjam dulu mobilnya. Siapa ditelepon Pak Gubernur? Ajudan? Bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap dia, penipu. Tidak pernah ketemu kok nelpon-nelpon, pasti penipu. Begitu juga Bapak, tidak pernah sholat hari Jumat saja. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib baca khutbah dia tidur. Tiba-tiba sakit, ya Allah saya sudah capek ini ya Allah. Kata Allah, malaikat karena dia sudah capek sekali cabut nyawanya. Apa masih mau kok? Jelas, jelas. Gimana hidup kita tidak susah? Saya kasih contoh lagi paling sederhana. Saya pergi cukur. Tahu nyukur? Yang cukur saya antara laki-laki dan perempuan. Makhluk begini kan cerewet. Di kampungku bilang calabai. Ini kan cerewet sekali, semua mau dikomentari. Saya diam saja dengar. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Sembarang dia bilang ini bencong ini. Kenapa kau bilang begitu? Kalau Tuhan Maha Pengasih, kenapa ada peminta-minta di jalan? Oh, betul juga ini dalam hatiku. Tapi tidak ada gunanya diajak berdebat. Jenis kelaminnya aja tidak jelas. Saya keluar, biiznillah dengan izin Allah, saya ketemu gondrong. Wah ini jawabannya ini. Sini kode, kasih kau 50.000. Ikut sama Ustadz, ikutlah dia. Saya pergi kembali ke tukang cukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ustadz? Saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Sembarang Ustadz ini, barusan kuku cukur. Saya tidak percaya. Kalau ada tukang cukur, kenapa ada di gondrong? Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada di gondrong? Langsung dia bilang, dia gondrong karena dia tidak datang mencukur. Coba kalau dia datang, ku gundul ki Ustaz. Demikian juga dengan hidup kita. Kenapa hidup kita susah? Karena kita tidak dekati Allah. Cara mendekati Allah adalah perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz, hidup saya penuh masalah. Periksa cara kita sholat. Mungkin kita sholat tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi, barusan duhur. Ndak ikhlas kok cilaka. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat, tapi tidak semangat. Ketemu Allah tidak semangat. Ada kan orang sholat itu tidak semangat betul. Allahu Akbar. Alikin. Iya kan. Sampai buritnya pun digaruknya. Katanya sholat tapi garuk burit. Siapa yang ngajar kita bos? Atau dia sholat terlalu semangat? Allahu Akbar. Mak keju-keju. Ada juga orang sholat kok siapa buku apa kok baca sholat seperti itu tidak tenang betul. Ada sholat kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Pantas 17 tahun kau sholat hidupmu masih sial. Kenapa kau tidak sholat seperti Nabi? Jujur, adik-adik punya handphone? Punya? Ketika Anda beli handphone, pasti ada pedoman penggunaan handphone. Dan itu ditulis warna merah, penting baca sebelum penggunaan. Itu handphone. Semua barang elektronik pasti ada penunjuk pemakaiannya. Sholat, apa punya Anda di rumah tuntunan sholat? 12 tahun sholat tidak punya buku tuntunan sholat. Sehingga apa? Kita sholat hanya lihat orang. Iya kalau orang yang kita nonton orang baik. Tapi kalau orangnya belajar juga, salahlah kita. Wajar ada anak muda sholat di sampingnya orang tua dia kasih gini jari-jarinya. Dia lihat-lihatin. Kemudian apa? Di rakaat tahiyat kedua, goyang ini orang tua, ini anak muda lebih kencang.
Agatos itu. Kenapa kau lebih kencang? Dia bilang, ini kan sudah tua Ustadz, lobet, banderanya tinggal satu. Ayo, kalau hidup kita belum kelar, meskipun kita sudah sholat, periksa sholat kita. Barangkali sholat kita belum sebaik-baiknya. Kita sholat pakaian seada-adanya. Kadang-kala pakai baju oblong. Sholat duhur 3 menit. Assalamualaikum. Saya tanya, kenapa cepat sekali bos? Dia bilang, saya sudah hafal Ustaz. Dari kecil saya sudah hafal ini bacaan. Bos, sholat itu bukan soal menghafal. Ada rukun-rukunnya yang harus kau perhatikan. Kalau soal hafalan, cuma kau bilang saja. Kalau soal hafal, bilang saja, Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai Pak. Yang ketawa bos, serius ini. Jelas. Ayo perbaiki sholat. Kalau sholat baik Pak, aman. Saya bukan mau takabur. Ini supaya adik-adik ini, saya lihat banyak remaja. Saya senang kalau anak remaja banyak. Saya pernah rasakan menjadi cleaning service. Travel paling terkenal di Indonesia waktu itu, di Makassar. Saya membersihkan 4 toilet satu hari. Saya bilang sama yang punya travel, bagian pengawasan, tidak usah gaji saya, tapi kalau ada pengundian gratis, umroh, kasih masuk namaku. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat-dapat. Saya ingat betul, ruang 207, lantai 2, PIS 3 Unhas Sospol. Saya keluar dari kelas itu, saya ditunjuk seniorku, Dasat, tidak malu-malu kau itu bajumu cakar semua. Tahu cakar, baju bekas. Saya tidak malu, saya tidak marah, saya hanya berdoa, ya Allah, umurku, berikan saya umur yang panjang supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Saya pernah rasakan jalan kaki, bukan pernah, sering. Dari tempat saya tinggal ngontrak, jalan kaki ke sekolah berkilo-kilometer. Kadang-kala sembunyi-sembunyi karena kita malu dilihat cewek, tidak ada uang. Saya pernah rasakan jual jalan kote. Tidak tahu apa bahasanya di sini jalan kote. Kanan jalan kote, kiri pastel, kiri es lilin. Bawah paling sial kalau musim hujan. Tidak ada laku esku. Pernah saya jadi loper koran. Selesai sholat subuh saya bawa itu langganan-langganan. Pakai sepeda BMX, dicuri lagi saya punya sepeda. Saya pernah rasakan menjadi tukang cuci. Sepupu-sepupu saya, kau tidak usah panggil tukang cuci, saya yang cucikan bajumu, berapa kau bayar terserah. Saya pernah lewati semua itu. Tapi saya sangat yakin kalau sholat saya baik, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupku. Tuhan apa sengsarakan hidupnya orang baik sholatnya? Mana ada Tuhan kasih susah orang yang baik sholatnya? Tuhan apa itu? Saya pelihara sholat saya biiznillah, dengan izin Allah. Alhamdulillah. Kalau saya dulu jadi pegawai catering, pegawai cleaning service, supaya saya bisa umroh, tidak dapat. Alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri. Saya bisa mengumrohkan siapa saja yang saya mau dengan izin Allah. Bahkan insya Allah dalam waktu dekat saya akan buka cabangnya di Samarinda. Yang mau umroh bersama Ustadz Datat silahkan. Mau umroh cari yang ada artis. Mau pergi bikin sinetron, ada artis Irfan Anu di sini. Kau mau pergi bikin sinetron? Kalau mau umroh cari yang ada guru. Kenapa? Kita mau beribadah. Kalau mau pergi ke Singapura cari yang ada artis. Alhamdulillah biiznillah. Dulu saya jalan kaki pergi sekolah kuliah dengan izin Allah. Saya punya kendaraan yang saya pakai sekarang, belum ada 5 di Makassar seperti itu. Dengan izin Allah. Dulu setengah mati saya sekolah, sekarang gelar saya bertumpuk-tumpuk. Jarang orang ustadz yang punya seperti itu. Bukan saya bermaksud sombong. Dr. Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor, 2 doktor saya. 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Orang bilang bagaimana caranya? Gampang, perbaiki sholatmu. Allah yang tentangkan, selesaikan sekolahmu. Dengan izin Allah, perbaiki sholat. Teman saya yang pernah hina saya, alhamdulillah Ramadan kemarin, tahun ke-7 saya kasih zakat. Perbaiki saja sholat bos. Kecil itu punya dunia. Perut, banyak orang tidak makan, tidak sholat gara-gara makan. Dari pagi sampai tengah malam cari uang, lapar dia pergi makan nasi bungkus. Setelah itu sayangnya nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Ini orang cari uang tidak sholat. Setengah mati cari duit.
duhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, lapar cari duit karena jadi buruh. Akhirnya apa? Dia pergi beli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Bodoh, belen-belen, dongo. Itulah orang setengah mati cari dunia, tinggalkan sholat. Berapa banyak orang tidak sholat gara-gara cari perut. Rezeki Allah yang ngatur. Jangan pernah cemas. Allah sudah tentukan rezekimu. Tidak ada orang di Samarinda ini mati kelaparan. Ada di Samarinda mati kelaparan? Tidak mungkin. Binatang saja Allah jamin rezekinya. Cicak. Tahu cicak? Tahu? Apa dia makan itu cicak? Nyamuk. Mana masuk akal? Satu di dinding, satu terbang. Kapan ketemunya? Tidak masuk akal toh. Tapi lagu saya waktu kecil lagunya begini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang. Nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Tidak. Jauh. Jelas anak muda? Jelas? Sholat sempurnakan, kelar hidup lu bro. Nggak usah cari kiri kanan apa, cari muka sama pejabat, cari proyek. Allah kau dekati, perbaiki sholatmu. Selesai masalahmu. Yang kedua kata Nabi, kalau ingin mendapat syafaatku, banyak-banyaklah engkau menyebut namaku. Inilah salawat. Cintai Rasulullah, ada 3 caranya minimal. Pertama, biasanya orang yang kita cintai selalu disebut namanya. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Coba anak muda sambil praktekkan. Jalan-jalan sambil lagu senang-senang. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Coba amalkan itu. Nggak usah pulang-pulangku berbadan 2. Wah, hancur kok cilaka. Coba ibu-ibu lagi susah, tiba-tiba dapat WhatsApp suami bersama orang lain, nggak usah gelinda gulana. Kalau dia berbuat mesum dan dosa di luar, dia tanggung di akhirat kelak, bukan tanggungan ibu. Ketika gelisah seperti itu, nggak usah curhat di Facebook, nggak usah share di medsos. Ngadu kepada Allah supaya cepat ngaduan kita sampai kepada Allah. Tawassul kepada Rasulullah dengan cara apa? Banyak-banyak sebut namanya Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Nangis di hadapan Allah seolah-olah ada Nabi menyambut tangan kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau salawat begini di Makassar sejamaah semua ikut. Di sini dilihat-lihati saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan. Coba Bapak saudara-saudara sekalian, banyak-banyak menyebut Nabi. Yang kedua, cara mencintai Nabi, cintai pewarisnya. Siapa pewarisnya? Bukan gubernur. Siapa pewarisnya? Bukan panglima jenderal. Siapa pewarisnya? Bukan presiden. Siapa pewaris para nabi? Al-ulama. Ulama. Maka Allah marah ketika ulama Anda lecehkan. Allah marah ketika ulama Anda persekusi. Kita bisa tahu sholat, kita bisa tahu puasa, kita bisa tahu rukun-rukunnya haji karena ulama yang kasih tahu, bukan karena presiden. Cintai ulama. Demi Allah, tidak ada orang yang sengsara hidupnya kalau dekat dengan ulama. Jangankan manusia, binatang, anjingnya Ashabul Kahfi diriwayatkan ketika mau masuk surga, Ashabul Kahfi masuk dalam surga. Nih ada anjing, cuk, dilarang sama malaikat. Hehehe, kau tamu tak diundang, jangan masuk. Kenapa kau larang saya? Saya ikut ini ulama, saya ikuti dunia sampai akhirat. Mana buktinya? Nih kakiku dilempar patah. Akhirnya diizinkan masuk surga. Anjing, binatang taat sama ulamanya, dia ikut masuk surga. Apalagi kita manusia, umatnya Rasulullah. Cintai ulama, jangan cinta sama gubernur, pejabat. Boleh cinta pejabat, tapi jangan terlalu menghamba sama pejabat. Yang ketiga, jika mencintai Rasulullah,
hidupkan sunnah-sunnahnya. Mulailah belajar yang sederhana. Makan, ikutlah makan seperti Nabi. Bikin pesta, jangan melawan sunnah. Umat Islam sekarang dikotori otaknya oleh budaya-budaya Taiwan dan Cina. Bikin standing party. Tahu standing party? Pesta berdiri. Kita ustadz datang mau makan tidak ada meja, tidak ada kursi. Terpaksa kita tidak makan. Mau makan nanti dibilang ustadz berdiri makannya. Akhirnya apa? Kita cuma lihat-lihat, kasihan. Wih, nyaman-nyaman ngian, tapi dia gagak kadera. Apalagi yang merusak kita, Pak. Ini yang selalu saya tentang hampir setiap saya ceramah. Budaya apa? Foto sebelum menikah, prawedding. Itu menginjak-injak ajaran Islam. Belum sah ijab kabul, belum nikah sudah peluk-peluk. Siapa ajar itu? Tidak boleh kalian peluk-pelukan meskipun sudah terima lamaran. Selama belum ijab kabul, tidak boleh kalian pelukan. Ini yang mengundang haji, ikut mengundang guru, ulama, pestanya Islamic Center, tapi pengantinnya undangan belum ijab kabul sudah pelukan. Diajari bodoh-bodoh sama foto ya peluk-peluk sedikit, ya kasih dekat-dekat pipimu, ya naik sepeda pakai payung, mau kau pergi jual ikan. Sunnah-sunnah. Adik-adik mulailah mencintai Rasulullah. Pakai baju dahulukan kanan, buka dahulukan kiri. Nyalakan mesin motor, sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim, starter bismillahirrahmanirrahim. Pakai sendal dahulukan kanan dulu, buka kiri dulu. Sunnah jangan berdiri. Mulailah dari situ yang sederhana-sederhana. Mulai naik-naik sedikit, kita terbiasa dengan sholat tahajud. Mulai agak berat, kita mulai lagi dengan Senin Kamis. Insya Allah cinta kepada Allah dan Rasulnya, selamat dunia dan akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Tuan Guru yang telah mempersilahkan dan memberikan saya waktu untuk berdiri di tempat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran saya ada manfaat buat diri saya terutamanya. Dan alhamdulillah jika ada manfaat buat para pendengar. Terakhir sekali saya diminta untuk kalau ada yang mau umroh, tunggu dulu ceramah dulu. Kalau masih mau lihat ceramah saya, gampang. Buka YouTube, tulis nama saya, Das'at Latif. Keluar itu ratusan ceramah saya, macam-macam judul. Sudah itu kasih tanda begini. Jangan begini ya. Kalau kau kasih begini, nah cari ke malaikat nanti. Masa dakwah kau kasih begini? Kalau tidak senang sudah, tidak usah komentar. Kasih begini. Lebih bagus lagi kasih komentar. Oke, punya ceramahnya Ustaz. Sudah like and share. Jangan lupa subscribe. Itu yang versi panjang-panjang. Kalau mau yang pendek-pendek namanya Chelsea, ceramah singkat. Silakan follow saya di Instagram. Das'at Latif 1212 DASAD Das'at Latif 1212. Itu ceramah saya 1 menit. Sudah Ustaz, kutek tidak mau terbuka, berarti tidak ada kuotamu bos. Kalau ada mau umroh dan haji plus berangkat tahun ini, kita berangkatkan tahun yang sama. Tahun depan berangkat, mendaftar tahun ini, mendaftar tahun depan, tahun ini, tahun depan kita berangkatkan. Cara bayarnya nanti Bapak keluar visa baru bayar kalau mau percaya. Haji plus. Kalau umroh nanti kita akan buka di kantornya Rabita kalau saya tidak salah ya, Lambung Mangkurat. Mudah-mudahan ada faedah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yauma yasturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.